Hari ini memang ada beberapa desa yang sudah terpasang jaringan itu dari SL. Yang bisa dipergunakan tuh hanya di desa Mauya. Khususnya kalau wilayah di pedalaman, ada beberapa kali memang kami turun ke lapangan setiap bulannya. Yang sangat dikeluhkan itu adalah akses jalan. Dari masyarakatnya sendiri Pak, untuk benar-benar memaksimalkan fasilitas yang ada, Pian yang sering turun ke lapangan memberikan motivasi kepada masyarakat meskipun dengan keterbatasan itu tetapi tetap harus maju, seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Reni. Bapak akan memandu kegiatan atau program hari ini yaitu podcast Parlementaria bersama DPRD Kabupaten Balangan. Iya. Betul. Iya. Kita nanti akan membahas secara lebih mendalam ya Pak ya, bagaimana kondisi ataupun juga secara kedepannya dalam menjawab tantangan untuk penyediaan akses internet dan juga teknologi di area pedalaman. Iya. Khususnya mungkin untuk di sekitar Kecamatan Juai dan Halong. Bersama saya saat ini Bapak Supianur dari Partai P3. Partai P3 ya. Nggih, Dapil 2 ya Pak ya? Dapil 2 Juai Halong. Dapil 2 Juai dan Halong. Nggih. Saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan. Siap, nggih. Di beberapa mitra kerja untuk di Komisi 3 itu memang banyak, dan salah satunya untuk di Dinas Komunikasi Informatika ini ya Pak ya? Iya, di Kominfo kan? Benar, di Kominfo. Cocok sekali Bapak narasumbernya hari ini karena sesuai wilayahnya, iya, sesuai wilayah yang pertama sesuai wilayah, otomatis Bapak bisa menceritakan dulu dan sekarang itu dapat gitu ya Pak ya. Kalau untuk di pedalaman kan memang tantangannya itu luar biasa Pak untuk mengejar teknologi dan juga ketersediaan internet, karena memang lokasinya yang jauh dan banyak sekali faktor untuk bisa mengejar itu, adanya kesulitan gitu Pak. Yang pasti kan akses. Betul. Bapak boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, saat ini tuh kondisi di daerah pedalaman, khususnya di kecamatan mungkin di Halong sendiri, untuk masyarakat bisa mengakses internet itu seperti apa Pak kondisinya sekarang Pak? Nah, jadi kalau kondisi pada saat ini akses internet di tempat kita, khususnya di dapil kita Juai Halong, terkhusus kita daerah pedalaman, khususnya di Kecamatan Halong. Hari ini memang ada beberapa desa yang sudah terpasang jaringan itu dari SL. Yang bisa dipergunakan tuh hanya di desa Mauya, namun kada terlalu kuat. Di desa Mamigang, di desa Urin ada towernya, namun hari ini belum bisa dipergunakan. Mungkin perangkatnya belum begitu kuat atau seperti apa. Habis itu di desa Binuang Santang hari ini sudah bisa diakses jaringan internet SL. Memang kalau jaringan internet ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di era saat ini dengan perlu akses internet, semua kebutuhan, semua dari sisi pendidikan, kesehatan, bisnis maupun sistem penjualan olahan masyarakat, hasil perkebunan, hasil pertanian, perlu layanan internet. Karena penjualannya sekarang ataupun melalui online ataupun melalui penjualan ke pasar, tentang perkembangan harga, tentu perlu jaringan. Nah, namun dengan jaringan yang masih kurang pada saat ini, kami ada beberapa kali ke Kominfo Kabupaten, ada beberapa kali kita rapat mengenai jaringan telepon yang ada di wadah kita di Kabupaten Balangan, khususnya di Kecamatan Halong. Ada beberapa kali kita ke Kominfo Provinsi, dan kemarin sampai kita menghadap ke Kementerian Kominfo Pusat kan. Hasilnya gimana Pak? Jadi hasilnya kemarin dari Kementerian, karena kami kemarin menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat di pedesaan, terutama kemerdekaan tentang informasi, tentang informatika, tentang jaringan telepon, masih kesulitan. Dari daerah memang sudah ada beberapa titik memasang jaringan internet, itu berada di di kantor-kantor desa. Ada beberapa kantor desa memang
pada saat ini lumayan bisa dipergunakan lah. Namun jangkauannya tidak terlalu jauh, tidak luas. Di sekitaran mungkin ya 20-30 meter lah dari kantor desa. Nah, harapan kita ke depan, kita sama-sama punya sinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, agar jaringan-jaringan telepon kita maupun SL, Indosat maupun Telkomsel, kemarin kami ada beberapa kali komunikasi dengan provider jaringan, dengan Telkomsel. Di tahun ini kayaknya ada pemasangan, Indosat ada pemasangan. Oke, Bapak, kalau misal dari pemerintah daerah tadi kan ujar pian sudah nih dipasang di desa. Tapi untuk fasilitas umum yang ada di desa itu kan seperti sekolah, terus puskesdes misalnya, atau rumah bidan, seperti itu gimana Pak? Kalau rumah bidan dengan kantor desa biasanya kada terlalu berjauhan. Oh, mereka secara physically memang kantornya deketan gitu? Berdekatan, jadi fasilitas jaringan internet yang ada kan bisa dipergunakan secara bersama-sama. Sekolah Pak? Kalau sekolah itu yang banyak masih jauh, terusus kayak di Libar Sungkai, belum terakses internet. Apalagi desa kecil ya Pak ya? Apalagi desa kecil, Libar Sungkai itu kan desa Binuang Santai yang memang dari penghujungnya Kabupaten Balangan juga. Di desa Maraja itu ada di sekolahan SD Tanjungan Jelamo, SD Andamai, di Mamigang itu ada SD Sawang, SD Kurihai, SD Batu Singsingan. Iya betul. Di desa Urin tuh ada mengarah ke sana Pak nantinya Pak untuk penyediaannya seperti kita apa? Coba nanti itu terkait masalah akses. Kan sekolahan-sekolahan yang kita maksud nih aksesnya cuma sepeda motor, kendaraan aja, belum kawa akses mobil. Kalau untuk membangun fasilitas untuk jaringan bisa saja sebenarnya. Tentunya perlu akses mobil lah supaya mengangkut bahan kayak sejenis jaringan tadi, perlu angkutan mobil baru bisa. Nah, makanya pada saat ini kita memang memfokuskan akses jalan harus terpenuhi ke semua pelosok desa. Karena fokusnya kita di Komisi 3. Pembangunan juga ya Pak ya? Pembangunan pasti. Karena akses yang paling utama untuk mencapai desa-desa terpencil, anak-anak desa, itu akses, terutama jalan. Setelah jalan kita terpenuhi, makanya berhubungan kita dengan jaringan. Betul. Untuk mengangkut bahan material yang untuk membangun jaringan. Bapak, pembangunan baik infrastruktur ataupun juga sarana pendukung seperti jaringan internet di kawasan pedalaman itu kan mereka juga bersinggungan dengan hutan ya Pak ya? Di hutan untuk secara status sendiri di sana itu kan masih hutan produksi. Ada hutan kawasan hutan lindung, ada kawasan kawasan hutan lindung gitu ya kan ya Pak ya. Gimana Pak itu Pak menyikapinya? Ada kawasan produksi, ada kawasan hutan kemasyarakatan. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang terkait masalah hutan ini memang masih kurang sinkron sebenarnya. Maksudnya kurang sinkron, ada dinyatakan boleh, ada yang dinyatakan tidak. Nah, nantinya ranahnya itu kita perlu menindaklanjuti ke pihak kehutanan, seperti apa yang boleh. Ada kemarin tuh yang kayak jalan Ruk Sawang itu pinjam pakai. Yang di desa Mamigang itu? Desa Mamigang itu pinjam pakai untuk akses dari kehutanannya. Kalau misalnya dibangun di tempat masyarakat gitu bisa juga ya Pak sebenarnya untuk fasilitas tower atau ini? Kami yang jadi pertanyaan kita sampai hari ini, misalnya tower kada boleh, tapi kenapa jalan boleh, jembatan boleh, sekolahan boleh? Itu sempat diperjuangkan juga Pak untuk pembangunan itu. Hasilnya di kementerian, alasannya kenapa? Dari kementerian yang pertama, dari peta kementerian itu kelihatannya hutan semua. Namun kemarin sempat kita minta dengan kementerian untuk terjun langsung ke lapangan, lihatlah di lapangan. Yang kami tuntut hari ini ke kementerian, kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka sekian tahun, masa di pedesaan kita belum menikmati namanya jaringan? Kalau dari daerah sendiri Pak, upayanya?
upaya di daerah kita sama-sama sudah mengusulkan untuk ke kementerian. Satu, yang kedua membangun sendiri nggak bisa Pak dari sebenarnya ada langkah-langkah yang perlu dibenahi untuk membangun sendiri. Pertama dulu ada koordinasi dengan pihak provider yang berhubungan dengan kayak Indosat, XL maupun Telkomsel. Di situ mereka meminta ada namanya apa ya, luasan kebutuhan pemakai pengguna. Alasan mereka untuk pengguna. Gitu. Soalnya Pak, kalau misalnya ini mengambil contoh untuk di Puskesmas Uren ya Pak, mohon izin. Kan kemarin di Uren itu memang ada tower yang memang dibangunkan oleh dari Kementerian Kominfo. Yang towernya yang kata Bapak nggak bisa itu karena ada pemutusan kan di akhir tahun kemarin. Walaupun sekarang dilanjutkan karena ada permasalahan. Ada permasalahan di kementerian. Menterinya kan terkait kasus korupsi kemarin. Nah itu akhirnya dampaknya langsung ke daerah. Dan masyarakat langsung di ujung, walaupun permasalahannya padahal di pusat itu masalahnya. Ketika programnya itu dikelola dan oleh daerah kan otomatis sebenarnya untuk sinkronisasinya lebih mudah nggak sih Pak? Harusnya Pak? Sebenarnya kalau tower yang bermasalah itu kita kan bisa melanjutkan. Nah maupun dari kawan-kawan di Kominfo daerah, provinsi kan menunggu. Karena menunggu proses permasalahan yang di kementerian sampai hari ini kan belum ada titik terang yang jelas. Iya. Maksud Ulun infrastrukturnya itu dibangunkan sama daerah saja supaya lebih mudah aja koordinasinya gitu loh Pak. Setuju juga ya Pak ya? Jadi untuk saat ini kami memang belum begitu memahami penuh apa yang menjadi karena kemarin itu dari kementerian kan menyatakan siap memasang jaringan di seluruh Indonesia kan. Oh, komitmen itu yang ditagih lah ya istilahnya, dipertanyakan lagi gitu ya Pak ya, sama dipertanyakan lagi. Daerahnya. Karena salah satunya sekarang ini jaringan internet itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Maupun dari segi pendidikan, kesehatan, perekonomian. Karena sudah satu tangan, satu jaringan kan. Tinggal kita dengan HP, apapun bisa diakses. Belajar bisa online, segala macamnya harus online. Bapak sebagai anggota dewan kan sering turun ke lapangan ya Pak ya, bertemu langsung dengan masyarakat. Benar. Dan masyarakat sebagian besar itu atau banyak keluhan-keluhan yang didapat itu masalah ini seperti apa Pak dari mereka Pak, masyarakat? Khususnya kalau wilayah di pedalaman ada beberapa kali memang kami turun ke lapangan setiap bulannya. Yang sangat dikeluhkan itu adalah akses jalan, akses jembatan. Yang kedua terkait peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat. Iya. Kalau di sana potensinya memang apa Pak? Kalau yang menurut pertanian dan perkebunan potensi. Ada perkebunan, ada pertanian. Memang pertanian yang ada di tempat kita khususnya di Kecamatan Juwai Halong itu menjadi penghasilan tetap ataupun pekerjaan sehari-hari lah bacaan. Ketika keluhan paling banyak itu masalah infrastruktur, sejauh ini menurut Pian Pak, untuk upaya dari pemerintah daerah sendiri memperbaiki infrastruktur sendiri seperti apa di sana? Sudah luar biasa sebenarnya. Semua jalan, akses jalan tahun ini itu sudah dianggarkan, sudah dilaksanakan. Pada saat ini tahap proses pelaksanaan. Hampir semua desa itu punya anggaran pembangunan jalan dan jembatan. Sebenarnya juga sebuah tantangan ya Pak sebenarnya. Contohnya yang di Desa Mamigang saja kan kemarin statusnya itu adalah hutan lindung. Diberikan izin akhirnya membangun jalan di sana sampai ke daerah pelosok lah ya istilahnya seperti itu. Tapi potensi untuk perambahan hutan lindung tuh menjadi lebih besar juga nggak sih Pak ketika ada akses nih misalnya. Ada antisipasi nggak Pak untuk hal itu Pak? Itu pasti ada antisipasi. Karena kalau ada perambahan yang besar-besaran, tentunya kan melalui izin. Kalau tanpa izin kan ada yang penegakan hukum. Kalau izin yang ada, kalau perambahan yang secara besar-besaran, tentunya harus melalui izin. Kalau izinnya dikeluarkan, itu berarti urusannya dengan pihak kementerian, karena yang bisa memberikan izin. Karena
kawasan hutan ini SK-nya dari kementerian. Iya betul. Tapi harapan Dian Pak sebagai orang daerah seperti itu untuk tetap menjaga hutan lindung yang ada di sana sendiri, walaupun kita juga agak ini ya Pak ya, dilema. Di satu sisi ini dibutuhkan masyarakat, tetapi di satu sisi juga kekhawatiran 10-20 tahun yang akan datang ketika aksesnya bagus, otomatis pemanfaatan hutan secara besar-besaran, apalagi misalnya ada illegal logging nantinya karena jalannya sudah bagus, itu tuh juga kita hindari gitu ya Pak ya. Pasti. Kalau terkait itu tentunya ada fleksibel, imbal balik dari sebuah kemajuan, tentunya pasti ada yang plus minusnya, ada keuntungan, pasti ada kita kerugian. Setiap kebijakan yang mengarah ke menguntungkan itu pasti ada mudaratnya, ada resiko yang kita hadapi. Misalnya kalau wilayah itu sudah bisa maju, pasti perluasan wilayah pemukiman terutama, perluasan wilayah pertanian, perluasan wilayah perkebunan. Karena apa? Seiring dengan waktu manusianya bertambah. Nah, dengan manusianya bertambah, tentunya perlu akses, perlu usaha, perlu lapangan pekerjaan, perlu lahan pertanian, perlu lahan perkebunan. Karena sesuai dengan kearifan lokal yang ada di kecamatan itu sendiri, di wilayah itu sendiri, kearifan lokalnya yang suka berladang, kearifan lokalnya bertani, berkebun, bercocok tanam. Mungkin itu kada bisa kita hilangkan. Itu salah satu kearifan lokal yang menjadi budaya untuk kita. Oke, siap. Bapak kembali lagi tentang komunikasi dan informatika tadi. Khusus untuk di bidang pendidikan Pak. Di bidang pendidikan kemarin istilahnya kita udah punya gambaran waktu COVID kemarin Pak. Kan daring ya Pak ya. Daring. Waktu itu daring otomatis kan senjata utamanya itu internet. Internet. Kemarin seperti apa itu Pak waktu di sana? Jadi di daring kemarin kami sempat melihat kekhawatiran karena pada malam-malam ini jaringan yang bisa dibutuhkan itu cuma ada di atas gunung maupun keluar. Sedangkan pada saat itu kita dilarang untuk keluar, untuk berkumpul banyak orang kan. Betul, mengurangi aktivitas luar rumah kan. Rumah. Tetapi wilayah yang bisa dijangkau jaringan itu khususnya kayak di Desa Urin, Desa Marajai, Binuang Santang, Mauya, Mamantang, itu pasti naik ke tempat yang lebih tinggi yang bisa terjangkau jaringan. Jadi untuk belajar online bukan di rumah. Kalau yang kemarin dianjurkan oleh pemerintah kan mengurangi mobilisasi manusia kan, harus di rumah, tidak bisa. Karena salah satunya jaringan yang bisa diakses itu selain daripada di kantor desa, bisa di atas gunung tadi yang memang sampai jangkauan jaringan internet. Oh gitu. Terus Pak, dari situ itu kan sebuah permasalahan ya Pak ya. COVID juga adanya COVID juga menjadikan itu sebuah pelajaran lah ya. Pelajaran ya. Otomatis. Terus yang melihat kondisi seperti itu, bagaimana Pak ke depannya supaya masyarakat itu tetap bisa mengakses internet dari rumah mereka masing-masing gitu? Nah, makanya terkait berbicara ke depan, tadi kan kita sudah beberapa kali meminta anggaran untuk membangun jaringan-jaringan tadi yang melalui Kominfo daerah. Ada beberapa tower kan yang ditambahkan tahun ini, ada penambahan lagi di Kominfo. Khusus untuk di Kecamatan Halong ya? Tersebar di satu Kabupaten Balangan, di 8 kecamatan yang memang situasinya memang urgent kan. Habis itu upaya yang kedua kemarin kita sampaikan ke provinsi, ke Kominfo provinsi. Jawaban mereka di provinsi tetap mengarah ke kementerian kan. Nah jadi situ lagi dari Telkomsel, SL dan Indosat kemarin kami berdasarkan menunggu instruksi kementerian kan seperti itu. Kalau memang kementerian mengarahkan bangun, kenapa kami kada berani menolak dari pihak jaringan telepon maupun yang Indosat, SL maupun Telkomsel. Ya kendala kita pada saat ini kita sama-sama mengetahui ataupun mendengar bahwa di Kementerian Kominfo kita ada permasalahan.
Tapi minimal Pak di sekolah, kalau di sekolah ada juga nggak Pak towernya Pak? Bukan Pada cuma di desa gitu. saat ini yang kami ingat itu di Desa Maraja di SD Tinggar, itu rencananya akan dibangun jaringan tower yang dari Kominfo Kabupaten. Itu dengan skala besarnya sama dengan yang di kantor desa ya? Sama besarnya. Iya, kenapa nggak semuanya gitu loh Pak? Istilahnya kondisi tidak ada sinyal di daerah Kecamatan Halong itu kan sudah lama sekali. Ketika progresnya di Halong, mohon izin ada berapa desa Pak? Halong jumlahnya ada 24 desa. 24 desa. Ketika dari beberapa tahun lalu di setiap desa sudah ada towernya ya? Ada. Di setiap desa ada towernya. Tapi di setiap sekolah masih belum ada. Belum semua. Belum semua gitu. Kecuali yang berdekatan. Jadi berdekatan dengan kantor desa kan bisa diakses. Berdekatan dengan Polindes tadi kan. Jadi aksesnya cuma bergabung dengan yang di desa. Anggarannya besar nggak Pak untuk satu tower itu Pak? Kemarin kalau kada salah ingat lah ini sekitaran di 150-an. 150-an juta aja padahal ya untuk satu tower. Satu towernya. Betul. Sedangkan di sana kalau sekolahnya sendiri ada berapa Pak? Kalau sekolah khususnya di daerah pedalaman seperti di Uren itu kalau tidak salah 1, 2, 3, 4 ada 5. Uren ada 5 SD induk dan SD kecilnya kan. Anggap ada 50 ya Pak ya. Anggap ada 50. Itu pasti kurang lebihnya sekitarnya itu ya Pak. 50-an. Yang istilahnya ketika dari tahun awal memang sudah concern itu harusnya sekarang sudah semua sekolah sudah punya tower nggak sih Pak? Belum. Nggak seharusnya tuh nantinya. Seharusnya, iya. Kedepannya pengen ada upaya seperti itu nggak sih Pak? Kita ini kan kemarin kan ada komitmen dari kementerian bahwa untuk menyelesaikan jaringan di seluruh Indonesia, daerah-daerah blank spot yang ada di khususnya di tempat kita itu harus terjangkau semua. Itu kan sesuai targetnya kementerian bahwa daerah-daerah blank spot kita bahwa harus dipasang jaringan, harus punya jaringan internet. Iya, kalau karena dukungan kemarin, dari pemerintah daerahnya udah maksimal belum menurut Bian Pak? Kemarin terkait jaringan itu kita kan sudah menghadap ke Kementerian Kominfo, ke Beppenas untuk memperjuangkan itu kan. Di 2024 bakalan? Bukan, yang kemarin di 2022 untuk jaringan ini mulai di tahun 2021 sudah kita digaungkan ya? Iya, sudah digaungkan. Dari 2021 dan sampai sekarang masih progresnya seperti apa menurut Bian? Sebenarnya di progresnya kalau di tempat kita semuanya sudah berjalan. Namun terkendala kemarin itu karena ada gangguan di kementerian, sehingga tower-tower itu sudah dipasang, ada yang belum perangkatnya belum bisa digunakan. Khususnya kayak di Desa Uren itu perangkat jaringan itu kada bisa difungsikan. Iya, ini memang permasalahan sinyal ini nih. Kalau 2021 kan sudah disetujui di kementerian. Usulan kita di daerah DPRD dan bersama pemerintah daerah Bupati menyampaikan itu ke kementerian maupun ke Beppenas bahwa mohon prioritas. Oke, sudah diprioritaskan satu Indonesia itu untuk jaringan itu sudah diprioritaskan sebenarnya. Cuma terjadi kendala ya, tahulah kita sama pada ada kendalanya di karena di Desa Uren ada towernya dari SL, di Mauya ada, Mamigang ada, di Mamantang, Desa Mamantang itu ada. Sekarang itu bisa nggak dipakai Pak? Kalau yang di Mamantang bisa. Uren nggak tahu sih. Uren yang kada bisa dipakai. Iya, kemarin Uren soalnya puskesmas ini ngikut ke kantor desa. Ya kan? Iya. Tuh. Pak, menurut Pian Pak, di setiap desa kan kata Pian tadi pemerataan akses internet. Dengan sekarang kan bisa dibilang belum rata ya Pak ya? Belum. Blank spot banyak gak Pak? Masih. Blank spot masih banyak. Ujar Pian dan itu sangat diperlukan untuk banyak bidang, baik dari ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Dari masyarakatnya sendiri Pak, untuk benar-benar memaksimalkan fasilitas yang ada,
Pian yang sering turun ke lapangan memberikan motivasi kepada masyarakat meskipun dengan keterbatasan itu tetap harus maju, seperti apa Pak? Dengan hal yang keterbatasan itu kami berupaya untuk menyampaikan ke masyarakat, carilah tempat-tempat yang bisa mengakses jaringan, terutama yang kayak di SD Lebara Sungkai itu harus naik ke atas gunung. Yang kami memperhatikan dengan keadaan seperti itu, kondisinya dari siang sampai malam, jarak rumah dengan mengakses internet itu sekitar 2 kilo lebih. Segi keamanan anak-anak terganggu sebenarnya. Iya, apalagi untuk anak-anak. Cuma dari pemerintah daerah sudah terlihat belum Pak, anggarannya itu tuh sangat besar gitu mungkin untuk mengatasi hal ini gitu di tahun ini ataupun juga 2 tahun depan Pak? Memang di 2 tahun terakhir ini kami tadi kan sudah membicarakan dari awal bahwa kita punya ada janji dari kementerian untuk meratakan jaringan keseluruhan yang ada di tempat kita. Maka kita punya arahan, punya apa namanya target kita kan di penataan pembangunan desa dan penataan kota. Yang sangat dibutuhkan banget pada saat ini itu kan akses. Untuk mencapai akses ke tempat-tempat daerah-daerah kita yang terpencil ini perlu namanya jalan dan jembatan. Iya. Nah, tapi kalau nunggu dari kementerian terlalu lama nggak sih Pak? Atau misalnya ya seperti itu tadi, kalau misalnya ada permasalahan di kementerian, otomatis yang mendapat dampak langsung dari masyarakat. Ketika ini diambil alih juga gitu sama daerah, bukannya lebih mudah gitu loh maksudnya. Kalau misalnya memang ada menjadi prioritas, tidak ada lagi blank spot di Balangan misalnya. Kalau kita toksinya tadi dibilang Ibu harus mengambil alih, itu tentunya ada namanya apa hasil daripada kajiannya dulu, hasil daripada ada yang pernah dilakukan nggak Pak? Itu dari Kominfo yang melakukan, yang meneliti, dan dari pihak jaringan apa namanya maupun XL, Telkomsel maupun Indosat, ini ada nilai ekonomi yang perlu diperhitungkan. Nilai ekonomi maksudnya dengan jumlah yang seperti ini, jumlah pengguna dan kebutuhan yang menguntungkan dengan. Nah di situ kita yang perlu apa namanya melalui hasil penelitian dan kajian tadi. Oke. Apalagi sekarang internet itu tuh larinya juga ke gaya hidup, nah, itu. ke di pola pikir masyarakat juga, akhirnya juga kita agak tegang ya Pak ya pembicaraan kita ini, karena sebenarnya Pak beberapa kali saya datang ke beberapa desa yang ada di itu tuh emosi sebel ya istilahnya tuh, karena memang banyak desa-desa yang memang akses internetnya itu tidak ada, apalagi kenapa jadi provider yang dipilih untuk di daerah pedalaman itu tuh selalu provider yang memang jarang kita gunakan untuk di daerah perkotaan. XL dan ini mungkin ada secara deal atau seperti apa kurang tahu, tetapi fleksibelnya jadi kurang gitu loh. Kalau kesana Telkomsel kemungkinan karena di wilayah kita itu banyak apa namanya Telkomsel, karena akses Indosat maupun Telkomsel ini kurang. Sehingga apa namanya untuk pemasarannya kayaknya XL yang perlu buat pemasaran lebih luas, karena kan belum punya jaringan. Kayak khususnya di Halong kan kita kuatnya Telkomsel kan. Jadi sehingga mungkin kesepakatan di pusat, XL lah yang Indosat lah yang kesini gitu. Mungkin ada arahan lah seperti itu. Dari provinsi sudah punya program untuk penyetaraan semuanya, perluasan jaringan internet di semuanya agar ada punya jaringan internet. Dari daerah jelas mendukung itu. Pasti. Bapak bayangan di Bapak nanti ketika internet itu sudah bisa masuk ke daerah pedalaman yang ada di Halong, secara signifikan peningkatan entah itu dari kualitas hidup masyarakatnya atau juga dari ekonomi, pendidikan, kesehatannya, Bapak punya bayangan atau cita-citanya itu seperti apa Pak di Halong ini Pak? Nah, jadi kami sebelum menanggapi jawab seperti yang Ibu tanyakan, Balangan ini sebenarnya luas. Wilayah Balangan itu ada di
daerah khususnya yang pada saat ini yang kurang jaringan itu ada 2 kecamatan. Satu itu di Kecamatan Halong, yang kedua di Kecamatan Tebing Tinggi. Oh iya. Nah itu wilayah-wilayah yang memang akses internetnya masih kurang. Berbicara ke depan, kemajuan ke depan dengan internet yang mumpuni di tempat kita, yang bisa diakses dengan nyaman. Kalau terkait berbicara kemajuan tuh pasti terlihat kemajuannya. Pasti arah-arah masyarakat untuk mengetahui informasi, untuk mengakses info pasar, info perdagangan, info bisnis, harga, kan tentunya bisa diakses semua. Pasti di tahun-tahun berikutnya setelah jaringan itu bisa dipergunakan untuk mencerdaskan masyarakat, itu pasti. Karena kenapa kami bilang pasti? Informasinya langsung. Betul. Tidak menunggu dari si A ke si B, si B ke si C kan? Kayak masih zaman dulu ya Pak ya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut aja. Informasinya itu tuh lebih cepat karena lebih cepat. Oh ini ada lowongan loker pekerjaan. Betul. Oh langsung. Oh ini bisa daftar kita lulusannya ini. Keterampilan kita ini. Ada loker pekerjaan di pemerintah, loker di pihak-pihak perusahaan. Nah, otomatis kelihatan itu untuk majunya ke depan. Betul. Bapak, itu tadi yang sudah kita bicarakan itu tentang pengadaan istilahnya kondisi juga tentang akses internet di daerah pedesaan. Untuk bergeser ke daerah perkotaan, Pak. Daerah perkotaan sendiri kan Balangan masih belum sepertinya ya Pak ya, masih belum menuju untuk mengejar smart city, masih lumayan jauh dari smart city karena dari SKPD-nya sendiri secara terintegrasi langsung juga belum one data, belum satu punya basis data terhubung dari setiap SKPD. Pian sendiri, menurut Pian Pak, di daerah perkotaan sendiri untuk penggunaan jaringan internet ataupun teknologi sendiri sebenarnya dari pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri seperti apa Pak? Kalau di daerah perkotaan pastilah lumayan bisa diakses, bisa dipergunakan karena jaringannya cukup lumayan, karena ada beberapa jaringan yang kita pakai maupun dari SL, Indosat dan Telkomsel sudah lumayan bagus kalau daerah perkotaan. Namun arah ke Smart City tentunya kita masih pembenahan terkait penataan kota. Terkait dengan penataan kota, karena kota-kota kita di Kabupaten Balangan pada saat ini, pada saat-saatnya penataan, puncak-puncaknya penataan dari tahun 2023 ke 2024 itu sama, puncak-puncaknya penataan kota. Habis itu di pedesaan dari tahun 2023 ini puncak-puncaknya sampai ke tahun 2024 itu puncak-puncaknya untuk pembangunan desa. Dari semua SKPD itu mengarah ke pembangunan desa dan penataan kota. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan Pak, sudah ada akses internetnya mudah. Perangkatnya juga sudah mudah juga di daerah perkotaan. SDM-nya siap nggak Pak? Ini kan juga sekarang kan dari dari pusat juga banyak pelayanan ataupun juga masalah administrasi di lingkungan pemerintahan juga yang awalnya manual menjadi elektronik. Termasuk juga untuk misalnya pengadaan, sekarang LPSE sudah 100% untuk dilaksanakan secara itu gitu kan. Siap nggak sih Pak sebenarnya juga SDM-nya Pak untuk mengejar itu? Berdasarkan ada beberapa keadaan yang sebelumnya kayaknya sudah siap. Sudah siap. Kita kata-kata maksud kita siap, mana yang masih belum kan kita perlu pelatihan. Kita dilatih maupun dari dari SKPD manapun itu perlu ada ngarannya pelatihan di Bintek yang bagi yang belum menguasai bidang yang menggunakan jaringan internet. Nah jadi setelah dilatih ya ilmunya itu akan dibawa ke daerah. Setelah dilatih, dibawa dan dipergunakan. Kan hari ini Kabupaten Balangan untuk penggunaan aplikasi SAPD itu sudah lumayan bagus, satu Kalsel kita nomor 1 kalau udah salah ingat. Untuk satu Indonesia itu ada peringkat ke-5.
penggunaan aplikasi namanya SAPD. Berarti tingkat SDM di bidang penggunaan aplikasi ini luar biasa sebenarnya. Jadi tidak masalah ya Pak. Tidak masalah. Bisa saja mengejar ketika untuk di beberapa bidang mungkin masih ada kurang mungkin gitu. Iya. Kita tidak bisa semua serta merta semuanya tergerak semua kan tidak mungkin. Bertahap ya Pak. Bertahap. Betul, siap. Oke. Masih banyak Pak sebenarnya yang ingin Ulun tanyakan, tetapi mungkin juga keterbatasan waktu. Jadi kami ya Pak selaku masyarakat juga Bapak dari Dapil 2 yang berada di Juwai Halong juga bersinggungan langsung dengan masyarakat yang berada di pedalaman. Kami menitip untuk menjagakan hutan lindung yang ada di sana agar tetap lestari, agar juga masih terjaga sampai hari ini masih terjaga. Masih terjaga. Makanya dititipkan Pak untuk terus dijaga gitu. Meskipun kita juga tetap mendorong untuk kemajuan teknologi yang ada. Kalau kata-kata menjaga sebenarnya kita tidak bisa sendiri. Iya, betul. Semua elemen maupun masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat, tentunya kita menjaga apa yang menjadi imbal balik keuntungan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Betul. Atau dicarikan alternatif apa yang biasanya masyarakat mengambil kayu untuk dijual, harus ada pengganti lah. Apa ganti usaha yang pengayuan ini, solusi alternatif lain kan tentunya ada. Kemana kita mengalihkan? Untuk berbicara tadi perambahan hutan, terkadang mereka faktor ekonomi juga. Iya. Hubungannya masalah parut aja. Tapi kemana-mana memang itu masalah utama ya Pak ya. Masalah utama. Betul. Masalah perut aja. Tapi juga ngomongin masalah internet tadi, harapan kita biarpun berada di pedalaman Halong, kayaknya tetap akses internet tetap bisa lancar mereka mengakses. Sehingga untuk bidang kesehatan, pendidikan maupun juga sosial di masyarakat juga lebih meningkat. Jadi hari ini kita coba sama-sama nanti berkolaborasi. Apa yang dititipkan oleh Ibu tadi tentang terkait menjaga kelestarian hutan yang ada di tempat kita siap. Tentunya kita mencari alternatif, solusi pilihan lain, alternatif lain untuk usaha masyarakat yang terbiasa dengan menabang pohon, membuat. Kalau masyarakat sih nggak masalah sih Pak, karena mereka skalanya juga kecil sebenarnya. Iya, skala kecil. Skalanya kecil sebenarnya. Menjaga yang lain yang lebih besar mungkin Pak. Cuma kalau berbicara ke sana, sebenarnya kita ruwet. Agak rumit, kenapa? Contoh kayak pertambangan. Pertambangan yang ada di Kabupaten Balangan khususnya, walaupun itu di kawasan apa saja, kalau sudah dapat izin pertambangan ya ditambang. Betul, itu masalahnya karena dari pusat ya. Dari pusat. Jadi seolah-olah kita di daerah kayaknya kan terpaku dengan pusat. Apa yang diputuskan oleh pusat. Kemampuan kita kan skala daerah. Paling keluhan-keluhan yang ada di tengah masyarakat kita bisa memperjuangkan, menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Ya, dan Pian bisalah menjembatani itu kan, Pian bisa menjembatani ke masyarakat. Kami akan selalu siap untuk membantu masyarakat di apa saja yang sesuai dengan voksi dan kemampuan kita. Betul, siap. Karena kita sudah diamanahi wakil rakyat, mewakili apa yang menjadi keluhan rakyat. Cuma yang jadi pertanyaan, pernahkah ada kita mewakili kebahagiaan rakyat? Gitu ya. Kalau mereka bahagia, adalah kita dikabari kan gitu bahasanya. Sakit jawabannya. Enak kan itu. Tetapi mana tahu di Kio Imah ini kayak ada yang bahagianya. Masalahnya anak Mahabari Pian kerja internet main di sana. Iya, disitulah mungkin. Mungkin itu aja masalahnya. Mungkin. Tapi ngarannya kita sudah siap melayani rakyat, karena namanya kita pelayan kan. Pelayan masyarakat, mewakili masyarakat, jadi tempat penyaluran aspirasi masyarakat. Berarti kita kada boleh mengeluh, karena itu sudah menjadi amanah yang diberikan lawan kita. Itu sebuah tanggung jawab kita ya, Pak, lanjutkan. Asik.
Lanjutkan, siap. Masih banyak Pak sebenarnya pengen ngobrol lama, tapi kita terkendala waktu terbatas juga. Mungkin lain kali kita nanti lain waktu yang bisa pemaparan apa saja, kami siap, selalu siap. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu dan sukses juga untuk rencana-rencana Pian ke depannya. Rencana yang mana yang dimaksud? Semua rencana Pak, baik pribadi dan juga secara kelembagaan, pokoknya semua rencana Pian ulun aminkan. Iya, amin. Karena memang rencana-rencana itu memang ada, masih ada. Tapi berhubung bilang ibu tadi kan kita waktunya terbatas, mungkin kita di hari yang lain lah kita tambahkan. Siap dipanggil lagi Pak nanti untuk segmen itu gitu ya Pak. Kalau berbicara tentang kemajuan ke depan, terutama untuk ini kan mengarah pileg lagi di 2024. Betul. Sebenarnya kami mempercayakan dengan masyarakat. Kalau masyarakat memang masih percaya dengan kita, kami akan selalu siap. Nah, itu pada intinya seperti itu. Siap, untung sudah lewat tanggal 28 Pak. Kenapa Pak? Siap. Tapi ranahnya kan kita bukan kampanye, kan itu berbicaranya kesiapan. Betul. Dan kita juga menaruh harapan besar juga kepada Pian. Mungkin itu saja Bapak. Kita lanjut lagi di lain kesempatan dengan berbincang dengan Bapak Supianur dari Partai P3 yang saat ini berada di Dapil 2 Juwaidan Halong selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Balangan. Demikian perbincangan kita melalui podcast Parlementaria DPRD Kabupaten Balangan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.